Hai semuanya, how's going on everybody? Jadi hari ini gue lagi ada di Eco Park. Eco Park itu apa sih? Jadi Eco Park ya park gitu. Jadi ini taman yang gede banget. Kalian punya family gathering, kalian bisa kesini piknik dan segala hal. Ini tuh gede banget parknya, melebihi yang waktu bikin video you tanya-tanya. Sekarang jam 11.34 pagi. Dan hari ini gue pengen bikin video tentang sekolah. Gue pengen ngasih tunjuk kalian buku-buku sekolah gue, terus apa yang gue harus bawa ke sekolah, yang harus anak-anak bawa ke sekolah. Jadi oke, mari kita lihat. Nah, jadi yang pertama, pas semua student masuk ke sekolah, itu mereka dikasih kayak buku kalender gitu, kayak semacam weekly planner, cuman itu ada kayak semacam setahun gitu, kayak buat 2019. Cuman itu gue nggak bawa yang dari sekolah gue karena gue punya sendiri. Ini punya gue sendiri. Dan ini berguna banget untuk murid-murid. Karena gue udah punya, jadi gue nggak pakai yang dari sekolah. Nih dari sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada di sini semua. Jadi misalkan hari Senin nih, ada PR. Nah, gue nulis di sini ada PR apa? Gue nulis ada PR matematika halaman segini bawah nanti. Jadi setiap hari gue bakalan ngecek buku ini dan gue ngecek ada apa sih, apa yang harus gue lakuin. Kayak contohnya gini. Back to school 2019. Nah, ini gue tulis di sini. Kayak di sini bikin video. Nah, bikin video. Jadi setiap gue ngeliat ini tiap hari gue tahu apa yang gue harus lakuin. January currently making videos for me YouTube, terus listening blah blah blah, drinking. Terus ini ada notesnya juga. Nah, notesnya ini buat kayak motivasi atau terserah kalian mau nulis apa. Masih January 2019. Terus di sini ini biasanya yang dicoret kayak gini hari-hari yang udah gue laluin. Jadi kayak gitu. Dan semua anak di sini rata-rata punya buku kayak gini, kalender kayak gini, planner. Ini berguna banget buat kalian yang suka lupa-lupa. Jadi kalian bisa ngeliat tiap hari kesini. Kalian bisa ingat juga misalkan ulang tahun gebetan kalian mungkin gitu kan, atau mantan. Jadi ini berguna banget. Di sini anak-anak pakai ini. Dan sekarang gue pengen ngasih tau kalian buku-buku pelajaran gue. Kebetulan gue itu pelajaran yang seriusnya itu cuma 2, geometri sama biology. Dan sekarang gue pengen ngasih tau kalian buku biology gue kayak gimana. Ini adalah buku biology gue. Gede banget gak sih? Dan buku biology ini ada 1142 halaman. Gila gak sih? Kayak gue tadi. Dan isinya isinya ya buku biology aja biasa gitu. Cuman ini gede banget, berat banget. Dan buku ini selalu gue taruh di rumah karena gue belajar nggak pernah pakai buku, cuma butuh bawa buku tulis dan gurunya udah nerangin. Dan kalaupun butuh buku di sana di kelas sudah disediain, jadi gue nggak perlu ribet-ribet bawa buku ini lagi. Sekarang buku geometri. Nah, ini buku geometri gue kayak gini. Dan buku geometri gue ada 728 page. Nah, sama kayak biology, gue nggak pernah bawa buku geometri ini ke sekolah karena buat ngerjain PR. Dan mereka juga di kelasnya udah dikasih bukunya. Nah, sekarang ini gue udah bawa buku yang biasa gue pakai buat belajar. Dan semua anak di sini itu harus punya yang namanya binder. Jadi semuanya itu harus punya ini. Nah, gue bakalan ngasih ke kalian isi di dalam sini aja. Pasti kepo kan? Nah, kalau dibuka ada homework. Jadi di sini biasanya gue nulis homeworknya itu ada apa. Kayak ini Oktober 29 2018 biology, PQRST page 94 until 96. Ini due Friday, itu berarti gue harus kumpulinnya hari Jumat. Terus ini juga ada kayak gitu. Nah, ini yang centang-centang biasanya udah gue kerjain. Terus di sini biasanya gue taruh kayak misalnya pengumuman gini. Terus di sini ada practice logs. Ini buat orkestra. Jadi gue harus latihan tiap hari dan gue nanti tulis di sini berapa jam atau berapa menit gue latihan.
Terus di sini ada buku contekan gitu, yang emang guru geometri gue suruh bikin, jadi gue ulangan bisa pakai ini gitu. Terus setelah sini itu ada homework berikutnya. Ini yang pokoknya ini yang udah gue pakai gitulah. Ini yang 2018, terus ini yang 2018 juga. Gimana sih? Ya udahlah ya. Nah, terus di sini gue ada map. Nah, di sini itu biasanya gue nyimpen untuk kayak kertas-kertas yang dikasih sama guru biology. Nah, kayak gini nih. Contohnya, ini yang gue bilang gue nggak pernah bawa buku paketnya ke sekolah karena mereka udah ngasih materi-materinya di kertas kayak gini. Tuh. Terus ya paling ini kayak my winter break story gitu. Terus yang kedua sini masih biology. Nih masih biology kayak gitu. Nilainya 14 dari 15 kurang 1 poin, ya udahlah ya. Terus habis gitu di sini ya gitu, belum ada geometry homework. Ini balik, ya udahlah. Harusnya geometry homework, ini homework geometry. Nah, ini nih. Ini gue biasanya naro-naronya di sini. Yang homework gitu. Jadi misalkan gue ngerjain terus gue udah selesai nih, gue taruh sini. Ini yang gue bilang gue nggak pernah bawa buku paket ke sekolah karena mereka udah ngasih materi-materinya di sini. Tuh. Kayak gitu. Ini pasti kalau di Indonesia gampang ya. Nah, yang map ini buat geometri. Nah, terus yang kedua ini buat biology. Nih kalian bisa lihat biology final exam study guide. Ini buat kisi-kisi kemarin, ujian kemarin. Ya gitu sih. Nah, biasanya guru-guru di sini kalau mau ujian kita dikasih contekan. Jadi mereka ngasih kertas ini. Nanti kita bisa nulis di sini. Jadi mereka ngasih ini buat contekan kita. Nah, gue tuh kadang suka nulis pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka anak-anak pada nggak ngerti kalau ngeliat contekan gue. Ini kayak chlorophyll pigments warna untuk foto. Dan di sini tuh buat kertas-kertas yang dikasih sama guru biology. Nah, di sini catatan biology gue. Ini biology kan period 5. Nah, ini warm up. Jadi setiap kita masuk kelas mereka udah ngasih warm up. Kayak gitu-gitu. Ini yang baru 2019 kemarin. Warm up masih banyak lagi tuh. Banyak banget kan warm up ya. Tuh. Nih. Rangkuman biology. Saya pakai bahasa Indonesia. Ini rangkumannya. Kemarin kan gue habis ujian jadi gue bikin rangkuman gini. Terus pokoknya selanjutnya catatan-catatan biasa. Di sini nggak banyak catat sih, cuman ya kalau lo mau nyatet ya lo nyatet, kalau nggak nyatet ya. Kebetulan gue rajin gitu kan, asik. Jadi gitulah. Nah, ini juga warm up. Banyak lah pokoknya. Terus sekarang ke geometri period 6. Nah, ini geometri. Ada kertas-kertas kayak gini nih. Ini juga penting di sini kertas-kertas kayak gini. Ya udah sih kalau geometri ya udah nyatet-nyatet ngerjain PR gitu kan. Nah, ini kertas biasanya gini. Ini mah di Indonesia mah gampang kan. Ini warm up-nya juga kita punya warm up. Is there any information for SAS congruence? Terus di sini gue ngerjain bla bla bla. Tuh. Terus di sini ada catatan gue lagi. Terus ini ngerjain soal lagi. Terus di sini ngerjain soal lagi. Terus di sini ngerjain soal lagi. Ini homework. Terus ini warm up lagi. Gitu-gitu aja sih sampai belakang, sampai bosen gitu. Sekarang gue pengen bikin what's in my backpack. Jadi gue bakalan ngasih tahu kalian apa sih yang biasa student di sini bawa. Jadi ini tas gue.
Jansport biasa. Ya di Indonesia mah banyak kali ya Jansport. Di sini student rata-rata pakai tas dari Jansport kayak gini. Terus abis gitu dari Kanken juga kayak gini. Nah itu dua merek tas yang banyak banget anak-anak sini pakai. Kayak ya udah itu tuh udah jadi basic aja. Jadi gue pengen ngasih tau kalian apa sih di dalamnya. Jadi untuk yang di depan sini gue kasih tau ke kalian, ini penting. Ini kartu ID. Ini gue bakalan tutupin aja lah ya, malu gue. Jadi ini kartu ID Grand Arts Ramsey Cortines. Fungsi ini tuh apa? Kalau gue datang telat, nanti mereka nanya ID lo mana. Nanti mereka bakalan scan lewat sini. Jadi kalau gue telat, mereka bakalan tahu, langsung masuk ke komputer itu kalau misal gue tuh udah telat berapa kali. Di belakang sini ada uang $1. Terus abis gitu ada tap card buat bus. Ini juga penting banget, harus dibawa setiap hari ke sekolah karena gue tiap hari harus naik bus pulangnya. Jadi ini harus banget bawa. Dan keuntungan gue bawa ID tuh apa? Kalau gue lupa bawa kartu ini, terus gue mau pulang, masa gue harus bayar $1? $1 gue bisa buat beli minum. Gue juga bisa nunjukin ID gue ke supir busnya. Nanti gue bakalan bisa gratis karena gue student. Kalau misalkan orang-orang biasa itu bayar $1 buat naik bus, karena gue student mereka cuma charge 10 cents. Nanti gue bakalan taruh di bawah sini 10 cents itu berapa kalau dirupiahin, dan $1 itu berapa kalau dirupiahin. Terus juga ada kunci rumah. Ini kunci beneran nih, karena gue pulangnya sendiri naik bus, jadi gue harus bawa kunci rumah. Kalau enggak ntar gue nggak bisa masuk rumah kalau misalnya rumahnya kosong gitu kan. Nah ini benda satu ini juga penting kayak bener-bener penting banget. Kayak anak-anak tuh kayak harus penting gitu. Ini dia. Apa sih ini? Ini bubble gum, ini gum, ini mint gum. Jadi kayak harus banget, karena kalau misal lo habis makan sesuatu terus mulut lo gak enak bau gitu, ini solusinya ini. Jadi ini harus banget, kayak harus banget. Terus juga selain itu ada dompet lagi. Jadi kalau misalkan gue pulang sekolah nggak pulang terus kayak mau jalan, sini ada Sephora, kartu gue yang di Indonesia, bang gitu doang. Nah kan tadi gue udah ngasih tahu ke kalian apa aja sih barang-barang yang biasanya murid-murid SMA di sini bawa, dan juga buku-buku gue, buku pelajaran dan buku textbook. Nah sekarang gue pengen ngebahas tentang pelajaran di sini dan di Indonesia. Dulu waktu di Indonesia gue punya subjek kayak sekitar bisa 15 kali ya, atau 12 atau 15 gue nggak tahu. Tapi di sini gue cuma punya 8 pelajaran. Ini list pelajaran gue. Yang pertama ada ELD, itu untuk bahasa Inggris. Terus yang kedua English juga, kayak pelajaran bahasa Indonesia gitulah, tapi English. Terus yang ketiga ada music theory. Yang keempat ada physical education. Yang kelima ada biology. 6 ada geometri. Yang ketujuh gue ada ELD lagi, yaitu English. Terus sama orkestra. Nah jadi di sini untuk pelajarannya pun mereka customize. Jadi gue sama teman gue tuh beda-beda pelajarannya. Nah pelajarannya itu dipilihin sama counselor kita. Jadi nanti kita ngobrol, terus nanti dia kayak, oh berarti kamu dapat pelajarannya apa-apa gitu. Jadi itu lebih concern ke kita. Nah kan kalau di Indonesia semua murid pelajarannya sama, mereka belajar hal yang sama. Jadi nggak konsen ke masing-masing muridnya kan, itu bedanya. Dan kalau di sini per hari itu pelajarannya cuma 4 pelajaran. Kalau di Indonesia bisa 5-6 pelajaran. Untuk hari Senin di sekolah gue pelajarannya itu ada 8, tapi masing-masing pelajaran cuma 30 menit. Dan gue pulangnya jam 1:47. Untuk hari Selasa gue dapat 4 pelajaran, ada ELD, English, Music Theory, sama Physical Education. Untuk hari Rabunya Biology, Geometry, ELD lagi, sama orkestra. Jadi Selasa sama Kamis sama pelajarannya, Rabu sama Jumat pelajarannya juga sama. Dan ini gue mau bandingin sama pelajaran yang di Indonesia. Kebetulan gue masih ada. Untuk hari Senin gue masuk jam 7:15.
upacara kan. Terus olahraga, setelah itu istirahat, pendidikan agama, karakter building, mayor, sama sejarah musik. Kebetulan gue sekolahnya itu dari dulu sekolah musik sampai sekarang juga, jadi gue punya pelajaran musik. Untuk hari Selasanya bahasa Perancis, PKN, mayor, IPS, sama paduan suara. Untuk Rabu matematika, mayor, bahasa Inggris, dan orkestra. Kamis bahasa Indonesia, piano wajib, mayor, organologi, solfes. Jumat seni budaya, mayor, teori musik, kewirausahaan, sama ensemble tiup. Itu dalam seminggu itu pelajarannya tuh beda-beda semua, nggak ada yang sama. Jadi maksudnya kayak banyak banget gitu yang lo harus pelajarin. Jadi lebih banyak untuk berpikirnya. Dan kalau di sini itu gurunya itu mereka nggak begitu nuntut yang kayak kita harus pintar, kita harus ulangannya bagus, harus apa gitu. Yang penting kayak kita kesadaran diri mau ngerjain homework, mau ngerjain assignment. Nah di sekolah gue ini kalau misalkan kita sebulan full masuk sekolah terus tanpa bolos-bolos, itu biasa dikasih reward. Jadi nanti kita bakalan kasih kayak surat kecil gitu, dan kita biasanya pas jam makan siang bakalan dikasih coklat atau candy gitu. Nah ini gue bakalan ngasih tau ke kalian caranya gue ngerjain pelajaran olahraga yang tertulis online. Sekarang kita ke Safari, add account, add my mail, nah ini itu email dari sekolah gue, ini khusus email sekolah gue. Sekarang kita search Google Classroom. Kita pencet sini Google Classroom. Di sini kan ada assignment-nya Januari. Kita bisa lihat di sini. Ini udah gue kerjain ya. Tapi gue bakal kasih tahu. Yang gue bilang kerjaan online yang tertulis kayak list the 6 skill related components of fitness kayak gini-gini, dan ini lumayan susah. Kita bisa lihat assignment di sini kalau kita kelewatan. Nah ini aplikasi namanya Schoology. Kalau gue mau lihat nilai-nilai sini bisa ngeliat assignment atau homework yang belum gue kerjain. Sini kan ada ini courses, groups, resource, grades, calendar. Terus di sini kalau ada informasi-informasi kayak gini di groups ini, kalau misalkan ada grup kelas gitu-gitu, kebetulan gue nggak punya grup. Terus di sini ada pelajaran-pelajaran biology. Nah kalau misalkan ada tuh class rules review, pokoknya di sini ada materi-materinya. Terus di grade sini bisa ngeliat nilai. Kebetulan baru masuk sekolah jadi belum ada nilai apa-apa kayak biology ini. Belum ada nilai apa-apa. Biasanya di sini ada A, B, C, D atau F. Ini berguna banget sih buat aplikasi ini. Jadi kita nggak usah nanya ke guru, kita bisa tahu sendiri. Di sini message juga tuh, music tag. Oh, sini juga notifikasinya. Jadi ini berguna banget sih app ini. Nah jangan lupa like video ini, terus subscribe juga yang belum subscribe, wajib. Kalian juga harus nyalain notifikasi video karena soon gue bakalan bikin school tour. Pasti pada penasaran kan? Jadi kok pas gue upload kalian bisa langsung, oh udah upload nih, langsung cek deh gitu, langsung nonton. Pokoknya jangan lupa juga komen mau video apa selanjutnya. Ada yang penasaran gak di sini? Gue bakalan bikin videonya. Pokoknya kalau ada saran-saran, ada komen-komen mau ngomong apa, tinggal komen aja. Mau video apa, tinggal komen. Jadi pokoknya makasih yang udah nonton. Makasih juga semua yang udah nonton video gue yang dari awal-awal. So, see you on my next video. Bye-bye. Back again.